بسم الله الرحمن الرحيم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah syukur jazakumullah khair kepada hadir. Apa yang kita sudah dengarkan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Ustaz kita sudah ada. Maka kita langsung aja kepada materi yang pertama yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Dain LCMA. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita
selalu mengingatkan kembali, saling mengingatkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang dikaruniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, dan termasuk juga hidayah yang mendorong kita untuk alhamdulillah siap hadir dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Nabi terakhir, Rasul terakhir untuk umat akhir zaman, sebagai uswatun hasanah, qudwah kita, yang dimana keimanan kita perlu dipertanyakan ketika kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sesuai dengan tema besarnya ya, sampai kapan kita mau ambiar. Ambiar ini dalam bahasa Jawa artinya apa? Berantakan ya, berantakan, ketidakjelasan. Ya, gambaran ini saya mencocokkan dengan keadaan umat Islam pada zaman sekarang. Ya, dalam keadaan berantakan atau dalam keadaan terpuruk, kemunduran. Ya, ada banyak sebab. Ya, namun ada sebab utama kenapa umat Islam di zaman kita ini mengalami kemunduran atau ya, mengalami yang namanya ya, berantakan dalam kondisi kehidupannya. Ya, fenomenanya banyak sekali yang kita bisa lihat. Pertama, umat Islam atau agama ini dalam keadaan asing di masyarakat dunia, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dengan keadaan asing, dengan keadaan aneh. Ya, Islam datang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW membawa sesuatu yang baru, ya, dengan kemurnian tauhid. Masyarakat melihat apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah sesuatu yang aneh. Ya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan kata Rasulullah SAW, dan Islam akan kembali aneh dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana dahulu ketika ini di awal mulai datang. Dan zaman kita ini adalah zaman al-ghurbatus tsani, zaman keterasingan yang kedua. Ya, bukan hanya masyarakat dunia, bahkan pemeluk Islam itu sendiri merasa asing dengan syariat Islam. Ya, kita bisa lihat banyak contohnya. Ya, orang yang ya, berusaha untuk konsisten dengan ajaran Islam disebut radikal. Orang yang memakai hijab, memakai cadar misalnya, disebut budaya Arab. Padahal itu datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kemunduran umat Islam. Umatnya sudah tidak mengenal syariat Islam itu sendiri. Kemudian indikasi yang kedua yang begitu sangat ya, dapat kita lihat secara jelas adalah kelemahan dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Ya, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minin 'alal qital. Ya, di dalam ayat tersebut artinya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, wahai Nabi, ya, suruhlah
kaum muslimin untuk lakukan peperangan. Apabila di antara kalian ada 20 orang yang beriman, bersabar, itu dapat mengalahkan 200 musuhnya di dalam peperangan. Ya. Bagaimana ya gambaran kekuatan umat Islam di awal-awal Islam? 1 banding 10. 100 orang bisa 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Artinya secara hukum ketika seorang muslim menghadapi 10 musuh, maka haram hukumnya dia mundur. Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan 1 orang beriman, bersabar, mampu mengalahkan 10 orang musuh dalam medan peperangan. Namun kenyataannya di ayat selanjutnya, Al-ana khaffafa 'alaikum wa 'alima anna fikum dha'fa. Ya. Allah mengetahui bahwa di dalam tubuh kaum muslim itu mulai ada kelemahan-kelemahan. Maka menjadilah hukumnya orang Islam ya, menjadi lemah. Tadinya 1 banding 10 menjadi 1 banding 2. Ya. Jika kalian ada 100 orang bisa mengalahkan 200 orang dan seterusnya. Ya. Di zaman sekarang, bagaimana keadaan umat kita di zaman sekarang ini? Berapa jumlah umat kita pada saat terakhir di 2015 kalau nggak salah, umat Islam ini jumlahnya 1,5 miliar ya, 1,5 miliar umat Islam secara keseluruhan. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di Gaza, di Palestina itu kurang lebih cuma 3 juta. Ya. Salah satu tanda lemahnya umat Islam pada saat ini, ya, orang-orang Israel yang ada di Gaza itu tidak bisa disingkirkan oleh 1,5 miliar umat Islam dunia. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Ya. Penyebabnya adalah kelemahan yang ada di dalam umat itu sendiri. Ya, ada banyak indikasi kelemahan. Ya. Dulu saya kasih contoh yang lain lagi ya. Di zaman Khalifah Al-Muqtasim, ya, ada seorang wanita dilecehkan oleh pasukan Romawi. Kemudian wanita ini hanya berteriak, "Wah, taslimah." Ya. Pada saat itu, ketika Khalifah mendengarnya, maka Khalifah mengumpulkan pasukannya dan menghukum ya, tentara tersebut atau daerah tersebut selama 3 bulan sampai kota tersebut kalau nggak salah Al-Muriyah itu ditaklukkan di tangan Al-Muqtasim. Kemudian beliau mendatangi wanita tersebut yang dilecehkan dan mengatakan bahwa apakah aku sudah melaksanakan tugasku? Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya benar, kamu telah mengangkat kehormatan wanita. 2018 yang lalu, seorang bocah kecil di India diculik oleh beberapa orang Hindu berusia 8 tahun. Ya. Kemudian diperkosa selama 3 hari lamanya, bergiliran, kemudian dibunuh. Mana kaum muslimin? Di mana kaum muslimin? Tidak ada yang dapat membela, tidak ada yang dapat menolong. Sudah tidak ada lagi orang yang mampu menolong umat Islam yang tertindas pada zaman ini. Ini adalah indikasi-indikasi, ya, sebagian kecil indikasi bahwa umat pada hari ini dalam keadaan berantakan, ya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan keterpurukan yang sebenar-benarnya. Dan kemunduran Islam ini itu memang sudah menjadi sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sunnatullah itu
tidak akan terganti. Sunnatullah ini yang saya maksudkan adalah dua ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Di dalam ayat yang lain yang kedua, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan suatu bangsa, kecuali bangsa tersebut yang melakukan perubahan terlebih dahulu. Artinya ini adalah sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunduran atau keterpurukan kita di zaman ini disebabkan oleh kita sendiri. Sebagaimana berhasilnya umat Islam di awal-awal Islam, bagaimana Rasulullah SAW berhasil membangun peradaban di tengah-tengah umat yang sama sekali tidak memiliki peradaban. Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, kaum Arab yang pada saat itu tidak memiliki peradaban. Ada dua peradaban besar pada saat itu, Romawi dan Persia. Arab, bangsa Arab tidak memiliki apa-apa, tapi Rasulullah SAW datang kemudian berhasil membalikkan keadaan, membangun peradaban, memajukan bangsa Arab dengan Islam. Apa rahasia? Pertanyaannya, apa rahasia umat Islam di zaman awal mereka bisa membangun peradaban di saat-saat di tengah-tengah umat jahiliyah? Rahasianya adalah karena Rasulullah SAW menanamkan Al-Quran di dalam jiwa para sahabat. Kembali pada Al-Quran, hari ini kita mengalami kemunduran, mengalami keberantakan, kehinaan, itu disebabkan karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Keberhasilan umat terdahulu dicapai dengan mencetak mushaf bukan dalam bentuk kertas, bukan dalam bentuk mushaf yang seperti kita lihat pada hari ini, akan tapi Rasulullah SAW berhasil membangun peradaban dengan mencetak Al-Quran yang sejalan, generasi Quran, membangun generasi Quran dengan melakukan tarbiyah, mentarbiyah sahabat-sahabatnya dengan ma'rifatul Quran, dengan ajaran Al-Quran atau ajaran wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan setelah beliau meninggal, peradaban masih berlanjut bertahun-tahun lamanya, berabad-abad. Kemudian terakhir di Granada, Islam jatuh. Peradaban Islam terakhir adalah di Spanyol. Itu juga disebabkan karena pada saat itu orang-orang sudah lupa dengan Al-Quran, sudah terbuai dengan terlalu santai, santai dengan kehidupan dunia, dengan kemewahan yang didapatkan kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya kembali dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kita pada zaman sekarang ini. Artinya bahwa kelemahan, kemunduran kita disebabkan karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran dan juga melemahkan kaum dengan Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan besar kita, bagaimana kita bisa kembali kepada mengembalikan peradaban kita sebagaimana yang pernah kita dapatkan, sebagaimana yang pernah didapatkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu umat Islam mendapatkan predikat umat terbaik. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas.
Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Ya, sekarang menjadi PR kita adalah bagaimana kita mendapatkan kembali predikat itu. Ya. Bagaimana? Ya. Kata Imam Malik, la yuslihu akhiru hadhihi ummah illa bima salaha bihi al-awwal. Umat ini tidak akan kembali baik kecuali dengan apa yang telah menjadikan umat terlebih dahulu, umat awal-awal Islam itu menjadi baik. Ya. Kita ini lupa dengan sejarah. Kita lupa dengan sejarah kebangkitan Islam di masa lalu. Akhirnya kita terlalu santai, terbuai dengan kemajuan zaman. Namun kita lupa bahwa dahulu kita punya peradaban, punya kemajuan. Apa yang didapatkan oleh Barat atau modernisasi yang dikembangkan oleh Barat pada saat ini sebabkan karena Al-Quran. Ya. Bukankah dahulu ya, orang-orang Barat itu belajar di Spanyol dengan ulama-ulama yang paham dengan Al-Quran, akan tapi mereka hanya mengambil ilmu dunia dan membuang ya, ilmu akhirat. Akhirnya ya, mereka hanya maju dari segi dunia, namun ya, terpuruk. Ya, sebenarnya mereka dalam keadaan terpuruk. Ya. Maka menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita kembali? Ya. Tidak ada cara lain kecuali dengan ya, menjadi generasi Quran. Bagaimana kita menjadi generasi Quran? Dengan cara apa? Dengan cara apa kita bisa membangun generasi Quran? Nah, tidak ada lain dengan cara kembali mempelajari ilmu syar'i, kembali mendalami agama ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar wa taraktum al-jihad, sallallahu lakum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinkum." Jika kalian sudah ya berjual beli dengan sistem riba, ya tidak peduli halal atau haram, sudah sibuk dengan ya, peternakan, sibuk dengan atau merasa cukup dengan kehidupan duniawi, kemudian kalian meninggalkan jihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian akan mendapatkan kehinaan. Dan kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatta tarji'a ila dinkum, kecuali kita harus kembali kepada agama. Maka satu-satunya cara untuk mengembalikan peradaban kita, ya keadaan umat Islam yang berantakan ini adalah dengan mempelajari ilmu syar'i, kembali mendalami ilmu syar'i. Sehingga dengan kita mendalami ilmu syar'i ini kita bisa mengembalikan, yang membangun generasi Quran yang selama ini hilang dari umat Islam. Ya makanya ini baru sudah berapa menit ya? Ada berapa menit waktunya? Nah, masalah kan? Ini baru mukadimah. Ya. Jadi, ya PR kita yang besar adalah bagaimana kita kembali mengembalikan keadaan umat Islam yang mengalami kemunduran, keberantakan dengan cara menjadi generasi Al-Quran. Ya, kita harus menjadi generasi Al-Quran dan tidak ada cara lain kecuali dengan mendalami kembali agama kita, mendalami kembali ilmu agama Islam, ilmu syar'i. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mudah-mudahan kita terlalu lama, yaitu keutamaan untuk ilmu syar'i tentunya, dan para penuntut ilmu, agar kita bisa termotivasi untuk ya tidak terlalu santai lagi, ya, karena kita selama ini ya disibukkan dengan ya hal-hal yang duniawi. Bahkan zaman ini
Ya, ada orang-orang yang bukan hanya disibukkan dengan hal duniawi, tapi disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Ya, sekarang ada zaman orang lebih suka menghabiskan waktunya dengan game online. Ya. Ada sekarang yang tren apa? TikTok. Nah, habis waktunya hanya karena itu. Apa manfaat dunianya? Tidak sibuk bekerja, tidak sibuk belajar agama, tapi menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang sia-sia. Ini menandakan bahwa umat kita pada zaman ini lebih buruk. Ya. Artinya kita punya dosa yang kolektif. Ada dosa berjamaah. Makanya umat Islam ini dalam keadaan lemah selemah-lemah. Ya. Lemah benar-benar dalam keadaan terpuruk. Ya. Jadi yang pertama kita harus mengenal ilmu, mengenal apa itu. Ya. Di dalam banyak pembahasan ikhwan fillah subhanahu wa ta'ala, di dalam banyak pembahasan para ulama yang membahas tentang arti ilmu itu sendiri, utamanya dalam buku-buku usul, ya, ilmu itu adalah idraku syai' ala haqiqatihi idrakan jaziman. Ya. Ilmu itu jadi yang dikatakan ilmu adalah mengetahui sesuatu, mengetahui hakikat sesuatu dengan didasari oleh keyakinan atau kepastian, ya. Bukan dengan keraguan-raguan. Ya, karena banyak di zaman kita sekarang ini ada orang-orang yang berbicara tentang syariat, namun ya tidak memiliki landasan yang kuat atau tanpa dalil. Akhirnya dia ngomong sana sini tentang syariat, namun tidak ada dasar keyakinan. Dia hanya mendengar sebatas mendengar, namun tidak tahu dasarnya apa. Nah, ini salah. Ini bukan ilmu. Ilmu itu adalah mengetahui hakikat atau seluk-beluk sebuah perkara yang dibangun atas dasar keyakinan atau kepastian yang berlaku. Ya. Ada banyak pendapat para ulama atau para tabi'in tentang definisi atau pengertian ilmu tersebut. Di sini saya hanya akan mengambil dua perkataan. Pertama dari Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, kemudian yang kedua dari Abdullah bin Umar, seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini adalah salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah kalau tidak salah. Beliau mengatakan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW dan perkataan sahabat. Intinya adalah ilmu ini bersumber dari dua hal, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun beliau mengatakan perkataan sahabat juga ilmu. Kenapa? Karena yang memiliki hak atau yang mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu para sahabat, karena mereka lah yang hadir di zaman tersebut. Mereka hadir di saat Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Ya, para sahabat hadir di saat wahyu itu turun. Makanya ya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, perkataan sahabat atau pemahaman sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah juga merupakan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Umar. Beliau berkata ilmu itu adalah Al-Kitabun Nabi, Sunnah An-Nawiyah, wa qaulur rajul la adri. Ya, beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah perkataan Allah, kitabullah, kemudian sabda Rasulullah SAW, dan ini yang menarik,
Ya, beliau mengatakan bahwa perkataan seseorang saya tidak tahu itu adalah ilmu. Perkataan seseorang saya tidak tahu itu adalah ilmu. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Ya, Ibnu Umar mengatakan bahwa perkataan la adri, saya tidak tahu adalah ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nisful ilm, ya, setengah dari ilmu. Perkataan tidak tahu. Ya, karena seseorang ketika ia mengatakan tidak tahu, artinya dia telah menyelamatkan umat dari kesesatan. Inilah ya makanya kata Imam Syafi'i, bahayanya orang yang berfatwa atau berkata-kata dalam hal-hal agama itu akan menyesatkan orang di akhirat. Kalau hanya berfatwa dalam hal-hal duniawi, mungkin ya akibatnya hanya di dunia. Ya, kata Imam Syafi'i, adapun ya berfatwa dalam hal atau menyampaikan ilmu agama namun tanpa ada dasar, itu bahayanya kita menjadi sesat dan menyesatkan orang lain di hari akhir. Ya. Imam Malik bin Anas, ya, salah satu imam madhab, ya, beliau pernah didatangi oleh seseorang di zamannya, kemudian diberikan pertanyaan sebanyak 48 masalah fikih. Beliau hanya menjawab 2, sisanya beliau hanya menjawab la adri, saya tidak tahu. Kemudian ditanya, wah imam, apa yang akan saya sampaikan kepada penduduk masyarakat di tempatku? Ya, sampaikan bahwa Imam Malik tidak tahu. Ya. Nah, kenapa beliau mengatakan itu? Karena beliau tahu bahwa dia tidak tahu, bahwa beliau tidak tahu. Ya, karena dalam hal ini, ya, manusia terbagi menjadi 4 kriteria. Ya. Yang pertama adalah ada orang yang tahu bahwa dia tahu, maka ia menyampaikan ilmu tersebut. Ini adalah orang pelajar, kemudian ya, mendakwakan apa yang dia telah pelajari. Ya, dia tahu bahwa dia memiliki ilmu, maka dia membagikan ilmu yang dia dapatkan. Karena ini adalah merupakan juga hak antara sesama muslim. Di dalam hadis disebutkan hakul muslim ala muslim situn. Ya. Salah satunya adalah idza tansahakan tansahu. Jika saudara meminta nasihat, maka nasihati. Ya. Atau jika ya, salah seorang saudara sedang menghadapi masalah, kemudian ia meminta solusi, maka berikan solusi jika engkau mempunyai solusi untuk ya, saudara tersebut. Ya, ini adalah hak. Ya, jadi kriteria pertama bahwa ada orang yang tahu, memiliki ilmu, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ya, ini ada adalah dai yang menyampaikan ilmu yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wa la yadri bi annahu yadri. Ini adalah ya dai yang malas mendakwakan Islam. Ya, dia adalah dia sudah memiliki ilmu, kapasitas ilmu, namun ya dia tidak memiliki kesadaran untuk membagi-bagikan ilmu tersebut. Rajul yadri wa la yadri bi annahu yadri. Ya, ini orang seperti ini harus disadarkan kembali ya tentang ya tugas untuk mengembalikan keadaan Islam yang sudah terpuruk, ya, untuk mendakwakan agama Islam. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri bi annahu la yadri. Nah, ini alhamdulillah, ketiga ini bagus. Ya. Dia tidak tahu, dia tidak punya ilmu, tapi alhamdulillah dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, ini tidak menyesatkan orang, dan dia mau belajar. Nah, ini orang ketiga ini bagus.
dia tidak tahu, dia tidak memiliki kapasitas ilmu, dan dia tahu kalau dia tidak punya ilmu itu, dan jadi dia tidak sembarang menyampaikan yang dia tidak tahu, dan dia mau belajar. Nah, ini bagus. Ya, dan ini ya, orang yang ingin selalu belajar dan menambah ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini adalah yang paling buruk. Ya, kata para ulama, ini jahal murakkab, ya, kejahilan yang bertingkat-tingkat. Rajulun la yadri wa la yadri bi annahu la yadri. Ya. Orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak punya ilmu. Akhirnya dia menyampaikan saja, akhirnya orang menjadi sesat. Ya. Dan itu terjadi zaman kita. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min al-ilm, walakin yaqbidu al-ulama biqabdi ulama. Ya. Ilmu itu tidak diangkat dengan dicabutnya ilmu dari orang dari manusia, akan tapi Allah mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Ya, hari ini ya kita sudah krisis ulama. Ya, padahal ya masih banyak persoalan kontemporer yang belum terselesaikan. Ya, akhirnya bagaimana? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang bertanya pada orang-orang bodoh yang sok tahu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tapi ya berani untuk menyampaikan, mengajarkan orang ilmu tanpa ada dasar. Maka akibatnya fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Maka orang-orang bertanya pada orang-orang bodoh, kemudian orang-orang bodoh yang memberikan fatwa tanpa ilmu, maka ia pun menjadi sesat dan sesat. Inilah fenomena yang terjadi di zaman kita. Banyaknya orang yang berbicara tentang masalah agama, namun tidak memiliki dasar, tidak memiliki dasar ilmu. Jadi ilmu adalah mengetahui seluk-beluk suatu perkara yang didasari dengan dalil atau kepastian atau keyakinan yang didasari dengan dalil. Kemudian kita berpindah pada hukum ilmu itu sendiri atau hukum menuntut ilmu. Ya, dalam hadis yang mungkin kita sudah kenal, yang talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, ilmu apa yang menjadi wajib? Ya, ilmu apa yang menjadi wajib dipelajari oleh umat Islam? Yang pertama adalah segala sesuatu yang mengandung ibadah yang menurut kita terdesak, itu adalah fardhu ain. Ya, fardhu ain. Ya, contohnya misalnya sholat. Kita wajib melaksanakan sholat. Maka seorang muslim itu wajib untuk mempelajari tata cara sholat yang benar. Contoh yang lain misalnya, ya, ketika seseorang ingin memasuki waktu sholat, seseorang harus bersuci. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus belajar tata cara yang benar. Ya. Artinya fardhu ain, ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang perlu kita miliki ketika kita ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kita jalani sehari-hari di dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat. Zakat wajib ketika kita sudah memiliki harta yang cukup.
Ya mungkin bagi orang-orang yang miskin yang tidak belum mencukupi hartanya, itu belum wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Ya, boleh untuk mempersiapkan diri, namun belum wajib. Yang wajib itu ketika ya, seseorang sudah memiliki kecukupan dan mampu untuk mengeluarkan zakat, maka dia wajib pada saat itu juga untuk mempelajari ilmu tentang zakat. Begitu pula dengan puasa, ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu tentang puasa Ramadan. Kemudian ilmu yang lainnya yang fardu kifayah, ya, karena di dalam hadis ini ada makna yang lain, yaitu ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat yang bisa diwakili oleh umat Islam yang lainnya, ya, seperti ilmu kedokteran misalnya, ilmu keduniaan yang lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, tapi ya, yang menjadi masalah ya, terkadang kita ini terbalik dalam memprioritaskan ilmu. Ya, sering kita dengar orang tua dahulu itu kalau menasihati anaknya, "Nak, kamu kalau kuliah rajin belajar ya, jangan lupa sholat." Ini kebalik. Nah, seharusnya rajin sholat, jangan lupa belajar. Ini secara tidak sadar kita terbalik dalam memprioritaskan ilmu. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah, kejarlah, capailah, ya, apa-apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ya akhirat, ya, untuk mengejar akhirat. Allah memerintahkan kita untuk mengejar akhirat. Dunia Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian dunia. Kita terbalik, ya, hari ini kita terbalik. Kita mengejar dunia dan akhirat kita menjadikan nomor 2. Ya, kita hanya sekedar tidak melupakan akhirat. Ya, ini menjadi kesalahan umat pada sebab kehinaan kaum muslimin karena tidak memprioritaskan ilmu akhirat. Di dalam ayat yang lain dalam surah Ar-Rum, kalau nggak salah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui ilmu dunia, sangat pakar dalam ilmu-ilmu keduniaan, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tapi mereka lalai atau sama sekali tidak tahu, tidak mengerti dalam masalah-masalah agama. Ya. Maka kita sering melihat ada profesor dalam bidang misalnya ilmu dunia, tapi tidak tahu bagaimana cara sujud sahwi, tidak tahu gimana cara berwudu yang benar. Ya. Ketika ia lupa dalam sholat, dia tidak tahu kalau lupa dalam sholat itu apa yang kita harus lakukan. Nah, ini padahal hal-hal yang sepele, ya, hal-hal ya memang kita tidak perlu, ya, kita tidak diwajibkan untuk menjadi ahli dalam tafsir, menjadi ahli dalam hadis, tidak perlu. Tapi paling tidak kita tahu apa yang kita harus kerjakan. Ya, kita tahu ilmu-ilmu yang wajib untuk kita laksanakan. Ya, ini ya salah satu bentuk kelemahan kita. Ya, pada zaman sekarang ini, ya, umat Islam hanya melihat ibadah itu dalam bentuk parsial. Ya, melihat ibadah hanya bentuk ritual, bukan hanya itu, dalam beribadah pun ya, tidak ya, khusyuk atau masih dalam keadaan kurang. Ya, salah satu contohnya adalah ya, tidak tahu ilmu yang ia tidak memiliki dasar ilmu, sehingga ia tidak tahu ya, melakukan ibadah yang benar, ya, tidak tahu ya, melakukan ibadah yang benar.
Jadi ini adalah pentingnya kita memprioritaskan ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu duniawi. Tidak mengapa kita menjadi ahli dalam dunia, dalam kedokteran, dalam ilmu fisika, ilmu biologi dan lain sebagainya. Namun ya kita juga tidak boleh sama sekali tidak tahu masalah-masalah di dalam syariat ini, terutama dalam hal-hal yang wajib atau hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita wajib untuk mengetahuinya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah keutamaan ilmu itu sendiri atau ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu syariat itu ilmu itu adalah investasi akhirat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ya, jika anak Adam itu telah meninggal, maka terputus amalannya kecuali dalam 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang ia pernah infakkan, sebagai contoh misalnya dia berinfak untuk pembangunan masjid, atau dia pernah bersedekah pada seorang pelajar dan pelajar itu belajar, menghabiskan uangnya, menghabiskan tenaganya dengan menuntut ilmu syar'i, kemudian mendakwakannya. Selama ia menjalani dakwah tersebut, mendalami ilmu tersebut, maka orang yang menyumbangkan harta tersebut itu mendapatkan aliran investasi pahala meskipun ia telah meninggal. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala, yang hidup ini sangat singkat dan kita bertemu dengan orang terbatas. Kita tidak selalu bertemu orang banyak. Ada berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, namun dia masih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena disebabkan ilmu yang bermanfaat. Ia pernah menyampaikan ilmu. Dia pernah mengajarkan sholat kepada orang lain, sehingga ketika ia dalam keadaan uzur tidak mampu sholat, tapi dia tetap mendapatkan pahala sholat. Apa penyebabnya? Karena ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain, sehingga orang lain mengerjakan akibat ilmu yang pernah diajarkannya, maka ia mendapatkan bagian dari amalan orang yang mengerjakan sholat tersebut. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awalan sholih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Dan lagi-lagi, mendidik anak soleh harus dengan ilmu syar'i, ilmu yang benar. Ya, lagi-lagi yang mendidik anak soleh atau menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu syar'i. Jadi investasi akhirat, ilmu, keutamaan ilmu pertama adalah investasi akhirat. Kemudian yang kedua, dia adalah fondasi amal. Dia fondasi amal. Di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kita ucapan la ilaha illallah itu tidak sekedar ucapan saja. Perlu kita tahu apa konsekuensinya. La ilaha illallah tidak hanya sekedar ucapan yang diucapkan oleh umat Islam, orang yang beriman, akan tapi la ilaha illallah juga perlu difahami
konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Makanya ya salah satu contoh juga ya pertanyaan di alam barzakh, ya 3 pertanyaan yang kita sudah semua tahu, ya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ya, itu mudah. Tapi di alam barzakh itu menjadi susah. Salah satu penyebabnya karena ya kita tidak memiliki ilmu tentang 3 pertanyaan tersebut, tidak mendalaminya, sehingga yang menjadi susah jika menjawab pertanyaan tersebut. Fa'lam annahu la ilaha memiliki ilmu sebelum beramal. Ini juga alasan menjadi alasan kenapa Imam Bukhari rahimahullah taala memulai kitabnya dengan bab al-ilm qabla al-qawli wal 'amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan sebelum berkata dan beramal. Artinya kalau bisa ya, setiap gerak-gerik kita, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu punya dasar ilmu, ya sehingga ya, tidak sia-sia dan tidak menimbulkan sesuatu yang bermudarat. Kemudian yang ketiga, ya ilmu ini setara dengan jihad. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang Islam, bangunan Islam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Rasul al-Islam. Ya. Sepentingnya urusan itu adalah Islam. Jadi ya, kita memang punya banyak permasalahan. Namun banyaknya masalah kita, banyaknya urusan kita, Islam harus menjadi masalah prioritas. Islam harus menjadi urusan kita yang pertama. Ya, jangan menjadikan Islam sebagai sisa hidup kita. Ya, ini menjadi, ya, makanya kenapa umat Islam menjadi terpuruk, karena ya, kita ini menjadikan Islam ini hanya menyisihkan waktu kita sisa-sisanya saja untuk Islam. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, Rasul Amr al-Islam. Ya. Pentingnya urusan itu adalah Islam. Wa amruhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncaknya Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Namun ada yang menyertai jihad fi sabilillah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 122 yang mengisahkan tentang ya, peperangan Tabuk. Ya, ini perang Tabuk ini juga termasuk perang yang ya, sangat besar, ya, sangat dalam keadaan susah. Bahkan digambarkan bahwa orang-orang munafik ingin pulang dengan berbagai alasan. Ya, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u anhum yahdharun." Ya. Dan ya, hendaklah ya dari kaum muslimin yang berperang itu tidak semuanya berangkat. Hendaknya ada beberapa orang yang tinggal untuk apa? Untuk mendalami agama, mempelajari ilmu syar'i. Ya, karena jihad hanya sementara, hanya sarana. Ya. Setelah selesai dari jihad, ya, Islam ini mau dibangun. Ya. Maka Islam harus dibangun dengan dasar ilmu yang kuat. Makanya harus ada orang-orang yang tetap berjihad, tapi dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar kelak ia dapat menyampaikan atau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang banyak. Ya, jadi menuntut ilmu itu setara dengan jihad fisabilillah. Kemudian utama yang lain adalah ilmu syar'i ini adalah makanan ruh yang
diperlukan oleh tubuh kita. Ya, jadi ini kita terlalu memperhatikan vitamin kesehatan untuk tubuh kita, tapi sering kita lupa memberikan ya, vitamin untuk kehidupan tubuh kita. Ya. Kemudian juga ya karena waktunya singkat, kita sebutkan secara singkat aja. Ya, dia juga ilmu syar'i juga mengatakan kita pada memudahkan kita jalan menuju surga. Dalam hadis disebutkan bahwa salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Ya. Dan ada banyak hadis yang lain. Juga ilmu itu ya selalu bertambah ketika diajarkan. Ya, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya. Kemudian keutamaan para ulama. Ini saya tidak sebutkan semuanya. Pertama, persaksiannya disandingkan oleh persaksian Allah dan malaikat. Di dalam surah Al-Imran ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Ya, Allah menyebutkan orang berilmu setelah malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, orang berilmu itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke berapa ini? 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Dan surga hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir surah Al-Bayyinah disebutkan di penutup ayatnya dari kalimat khosyiya rabbah. Itulah ya, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takut, yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya salah satu yang menyebabkan ya, ada orang-orang yang menangis ketika melakukan sholat, ketika mendengarkan ayat Al-Quran, membaca, itu disebabkan karena ilmu yang benar-benar yang ia miliki. Disebabkan ilmu yang menyebabkan ia takut sehingga ia menangis pada Allah, menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia terbaik, ya, orang yang mempelajari ilmu syar'i adalah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ya. Dan juga kemudian tanda kebaikan. Ya, salah satu tanda bahwa orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dijadikan faqih dalam hal ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ya. Kemudian ya, sarana menuntut ilmu ada banyak ya. Kita bisa belajar pertama melalui majelis-majelis ilmu. Ya, alhamdulillah salah satu nikmat kita juga di zaman kita ini tersebar begitu banyak majelis ilmu. Namun ya tetap kita harus ya, memfilter atau benar-benar melihat majelis-majelis ilmu yang perlu kita hadiri. Sebagaimana perkataan Ibnu Sirin, ya, al-ilmu buat ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Fantur amman ta'khudhu dinahu. Maka perhatikan kepada siapa engkau mengambil agama. Artinya kita harus memilah-milih majelis-majelis ilmu yang benar-benar bisa menghidupkan hati kita, benar-benar membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghadiri majelis ilmu yang hanya berisi dengan cerita-cerita yang ya, tidak berdasar. Ya. Kemudian yang ya, bisa banyak membaca, ya banyak membaca. Namun jangan cukupkan diri kita dengan hanya membaca. Ya, karena ada kata para ulama, man kana kitab syekhu maka khotohu aktsar min shawab. Barang siapa yang menjadikan bukunya sebagai guru,
maka kesalahan akan lebih banyak daripada benarnya. Maka baca banyak buku dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu dan membaca, dan juga termasuk yang mendengarkan ilmu-ilmu syar'i di media sosial media. Kemudian pesan terakhir, ada slide terakhir. Ya? Oh, tanya jawab. Oh iya. Saya kira itu aja. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada kesalahan itu datang dari saya sebagai manusia yang kekurangan, ada